Satu tahapan krusial dalam pemilu adalah penghitungan hasil. Masyarakat tentu berharap segera mendapat informasi terkait hasil pemilihan umum. Quick count yang dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar pada KPU hadir untuk mempercepat informasi mengenai hasil perhitungan suara. Proses paling penting dalam quick count adalah penentuan sampel, berbeda dengan real count oleh KPU. Quick count hanya menghitung hasil perhitungan suara pada TPS yang menjadi perwakilan atau sampel. Semakin banyak sampel yang diambil, hasilnya tentu semakin akurat dan semakin mencerminkan hasil sesungguhnya. Dari 823.220 TPS di seluruh Indonesia, lembaga survei biasanya hanya mengambil 2.000 hingga 4.000 TPS sebagai sampel. Besarnya dana yang dimiliki lembaga survei menjadi penentu besaran sampel yang diambil. Pemilihan TPS dalam hitung cepat tidak boleh sembarangan. Prinsipnya adalah acak atau biasa disebut random sampling yang merata dan proporsional. Sampling merupakan metode statistik yang hanya mengambil beberapa contoh dari populasi, yaitu seluruh TPS. Sebaran data sangat penting dalam penarikan sampling. Misalnya, sebuah lembaga mampu memantau 2.000 TPS, maka pemantauan harus disebar secara merata dan proporsional di seluruh Indonesia. Jangan hanya fokus pada data di Pulau Jawa misalnya, karena hasilnya tentu akan berbeda. Metode penentuan sampling ini menjadi penentu valid tidaknya hasil quick count, sekaligus tentunya kredibilitas lembaga yang melakukan hitung cepat. Lembaga penghitung cepat merekrut para relawan untuk memantau hasil perhitungan suara pada TPS-TPS terpilih. Semakin banyak sampel TPS, berarti semakin banyak relawan yang harus dimiliki. Biaya relawan menjadi alokasi dana yang besar, sehingga mempengaruhi besar sampel berupa jumlah TPS yang dipantau. Para relawan melaporkan hasil penghitungan suara pada formulir C1 TPS yang mereka pantau. Data berupa teks dikirim langsung kepada pusat penghitungan data lembaga survei. Tentu ada mekanisme cek untuk menguji validitas data yang dilaporkan oleh relawan pada masing-masing lembaga survei. Data yang hanya berupa pesan teks akan mempercepat proses penghitungan, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya pada pukul 3 sore, data sudah stabil karena lembaga survei sudah mendapat 70 hingga 80% data sampel. Kecenderungan data juga sudah terbaca sehingga tidak jarang lembaga survei sudah berani mengumumkan hasil hitung cepat. Perlu diingat, hasil quick count bukanlah hasil resmi penghitungan suara, karena tetap harus menunggu hasil real count sebagai hasil penghitungan resmi. Prabowo Gibran, Man of Our Time.